Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Ya, saudara sekalian, setelah beberapa waktu lamanya kita break begitu ya. Hari ini kita dapat bertatap muka kembali, berbincang-bincang masih berkaitan seputaran perbandingan agama. Ya, satu hal yang masih hangat dan masih perlu kita bicarakan adalah tentang kedudukan Allah itu sendiri. Allah yang begitu diperebutkan kedudukannya antara orang umat Islam dengan orang-orang yang ada di luar Islam. Dalam arti yang diperebutkan adalah diposisikan itu seperti apa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbicara tentang kedudukan Allah itu sendiri berdasarkan kepada tiga kitab besar di dunia ini yang menjadi acuan ya, yang menjadi acuan kepada tiga agama besar juga yang kita pahami. Tiga agama tersebut diyakini sebagai agama samawi, atau bahasa lain ada juga yang menyebut dengan rumpun agama Semitik ya. Agama itu Yahudi, Kristen atau Nasrani, dan Islam. Nah, dari ketiga agama ini, bagaimana kedudukannya Allah itu sendiri di dalam kitab suci mereka, ataupun di dalam kitab suci agama yang tiga ini. Karena agama ini merupakan agama yang sangat erat dan sangat erat dan keterkaitannya begitu kuat. Dan tidak jarang kadang sering terjadi sentuhan dan singgungan-singgungan begitu ya. Dan ketiga agama ini, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam, itu mengacu kepada induk kepada agamanya Nabi Ibrahim atau millata Ibrahim atau dinul Hanif ya. Makanya kalau dalam kita pembahasan berkaitan dengan agama Semitik, maka mengacu kepada Nabi Ibrahim begitu. Baik saudara, kita langsung saja yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kali ini. Nah, ini tentang kedudukan Allah ya di dalam Taurat yang diajukan kepada kaum Yahudi, umatnya Nabi Musa, kemudian dalam Injil ataupun Bible, dan terakhir kepada Al-Quran. Nah, itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Kita akan melihat seperti apa sih kedudukan Allah di dalam tiga kitab tersebut, gitu ya. Meski ini sudah banyak disinggung oleh para para apologet dan juga para misionaris dan juga oleh para kristolog, begitu ya, baik kristolog Islam maupun Kristen ya, tentang kedudukan Allah itu sendiri. Namun kita sekedar mengulas dan mengupas kembali lah begitu, mengingat-ingat kembali. Meski judulnya adalah kedudukan Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, namun demikian saya mau memulainya justru dari Al-Quran terlebih dahulu, yang menjadi acuan kitab suci umat Islam dimanapun ia berada. Ya, kalau di dalam Al-Quran tentang posisi Allah itu tidak diragukan lagi. Dia satu-satunya zat yang memang pantas untuk disembah. Allah adalah Tuhan semesta alam, Rabbal Alamin. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu Tuhan seru sekalian alam. Pernyataan dia sebagai Tuhan dan memang layak untuk disembah. Di dalam Al-Quran, kita ambil di antara sekian banyak ayat sajalah. Banyak ayat itu di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang kedudukan Allah itu sendiri sebagai Tuhan. Ini diantaranya ada dalam surat Toha ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah
la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Inti daripada surat Toha ini adalah menyatakan kedudukan Allah itu sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Allah itu adalah Tuhan di dalam konteks keyakinan agama umat Islam. Kemudian yang kedua, Allah adalah satu-satunya zat yang memang pantas untuk disembah. Tidak boleh ada Tuhan lain, tidak boleh ada Allah yang lain, tidak ada boleh sesembahan lain selain daripada Dia. Nah, itu kedudukannya pasti jelas dan nyata. Kemudian juga diperkuat oleh di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, ya, tidak boleh ada sesembahan Tuhan selain daripada Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jadi kaitan antara Toha dengan Muhammad, surat Toha maksud saya, dan surat Muhammad ini begitu nyata dan jelas bahwasanya Allah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, sekaligus pernyataan Allah dengan jelas dan tegas, Dialah yang Tuhan. Maka kesimpulannya di dalam Al-Quran ini, menurut Al-Quran, ini hanya sebagian kecil saja ayat yang di dalam Al-Quran itu menyatakan Allah itulah Tuhan, begitu ya. Dan tidak boleh ada lagi Tuhan yang selain daripada Dia. Jadi kedudukannya mutlak dan absolut, Allah itu sebagai zat yang pantas untuk disembah oleh seluruh makhluk. Bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh makhluk. Tidak saja manusia, bahkan makhluk-makhluk hidup lainnya bertasbih dan menyembahnya kepada Allah saja, begitu ya. Baik alam itu ada makhluk-makhluk di alam fisik maupun di alam metafisik. Kalau secara tauhid itu diperkuat di dalam surat Al-Ikhlas pada dasarnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Al-Ikhlas itu menyatakan bahwasanya Allah itu, yang namanya Allah itu satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tempat bergantung, tempat pengabdian, tempat berta'abudinya seluruh manusia hanya kepada Allah. Jadi intinya di dalam Al-Quran, kedudukan Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, zat yang memang pantas untuk disembah. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kitab suci yang lain, begitu ya? Dalam kitab suci yang lain, yang notabene tadi disebut rumpun agama Semitik atau agama-agama Samawi, Yahudi dan Nasrani, begitu ya. Kalau seandainya Al-Quran, Injil dan Taurat itu diklaim sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah, merupakan firman Tuhan, maka secara logika seharusnya memberikan satu konsep yang sama dan acuan yang sama tentang kedudukan Allah. Logikanya begitu. Karena tidak mungkin Tuhan yang satu mengabarkan tentang dirinya di dalam kitab suci yang berbeda dengan konsep yang berbeda, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kepada orang Yahudi Allah itu mengabarkan tentang dirinya A. Kemudian kepada orang-orang Nasrani Allah itu adalah B. Sementara kepada orang-orang Islam Allah itu adalah C. Itu tidak mungkin. Idealnya, logikanya, kalau memang dia bersumber dari sumber yang sama ketiga kitab suci itu, maka seharusnya posisinya juga, kedudukannya juga sama Allah itu di dalam tiga kitab suci itu. Kalau memang di kitab suci yang pertama A, ya, kedua dan ketiga tetap A, begitu. Kalau di pertama B, yang selanjutnya juga B. Kalau di pertama C, seharusnya selanjutnya juga C, begitu. Nah, itu yang ingin kita bicarakan. Oke, di dalam Al-Quran sudah jelas. Kita coba lihat di dalam kitab lain. Di dalam Torah, di dalam kitab Taurat, ya, Perjanjian Lama kalau yang sekarang itu dipakai oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ataupun ya kita agak rancu ini menyebut Nasrani dan Kristen ini ya. Karena Yesus sendiri tidak mengenal kata-kata Kristen.
ya, Nasoro di dalam masanya Yesus itu disebut, tidak ada kata-kata Kristen gitu ya. Kita sebut Nasrani lah ya. Baik, di dalam Taurat yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa, kaumnya Yahudi, begitu ya. Allah memberikan gambaran berita tentang kedudukannya di dalam Taurat itu begini. Pertama ada di dalam surat Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali dari Dia. Kemudian dalam Ulangan, masih Ulangan pasal 4 ayat 39, kalau tadi ayat 35-nya, kata Allah di dalam ayat ini menyatakan begini, masih dalam Taurat atau Perjanjian Lama. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Sama. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Seruan kepada Bani Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar. Ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain dari engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dalam Alkitab juga surat Yesaya, kitab Yesaya, pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Satu lagi kita ambil. Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai 16. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah ini penyampaian Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel harusnya. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Di ayat yang ke-16, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Saudara, dari beberapa ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama ini dalam kitab Torah, atau kitab Taurat bahasa kita itu, kedudukan Allah itu ternyata sangat jelas disebutkan, dia adalah Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Ini Tuhan Allah, tidak ada lain kecuali dia. Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, tidak ada Allah selain engkau. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Ya, ini juga. Artinya, saudara, apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripadaku, maka sembahlah aku. Pernyataan itu ternyata tidak hanya di dalam Al-Quran saja. Tentang kedudukan Allah, posisi Allah sebagai Tuhan juga dijelaskan di dalam kitab Taurat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa agar disampaikan kepada kaumnya Yahudi, kaum Bani Israel juga. Ya. Artinya ada benang merah itu, saudara, antara Al-Quran dengan kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, begitu ya. Lalu apakah cukup sampai di situ saja? Nah, kita lihat lagi di dalam Injil, Bible, ya, di dalam Bible Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru dijelaskan. Kalau tadi di dalam Perjanjian Lama, sekarang di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini merujuk kepada Bible atau Injil yang diterima oleh Nabi Isa kalau di dalam agama keyakinan Islam, Yesus dalam keyakinan umat Nasrani, begitu ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu.
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 1 Korintus pasal 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Markus pasal 12 ayat 9, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, sekali lagi, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, apa yang dinyatakan dalam Taurat, kitab Taurat atau Torah, perjanjian lama yang dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus. Jadi ada 3 ini kitab. Ini kita pakai kitab kanonik dulu ya, karena Injil itu terbagi 2, nanti ada yang kanonik, ada yang apokrif gitu ya. Ini kitab kanonik ini adalah kitab-kitab yang diterima oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Sedangkan apokrif tertolak. Ya, ini yang mereka terima. Ya nggak masalah, ini yang mereka terima. Ternyata kedudukan Allah di dalam Bible, di dalam perjanjian baru dinyatakan Allah itu juga Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan. Bahkan di sini disebutkan Yesus hanya utusan. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Nah, ada beberapa ayat nanti itu kita bicarakan. Sudah ada video saya yang menyatakan bahwasanya Yesus hanya sekedar utusan, bukan Tuhan. Yang Tuhan di dalam pernyataan, bahkan ini di dalam Markus pasal 12 ayat 29 ini pernyataan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan itu sama dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Nih, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi tidak berbeda, saudara. Tidak berbeda. Nah, lalu bagaimana dalam Injil apokrif? Kita lihat juga. Nih, Barnabas. Injil Barnabas 17 ayat 50. Ini Injil apokrif. Apokrif itu yang tidak diterima oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Namun di sini jelas ini. Ini yang saya garis yang berikan huruf merah ini. Dia sendiri tiada mempunyai bandingan. Dia ini maksudnya adalah Allah. Kalau kita baca silakan saudara baca dari awal, bahwasanya ini tentang jawab Yesus. Yesus menjelaskan kepada Philip tentang kedudukan Allah itu siapa sebenarnya. Ya, Philip, Allah ialah suatu kebaikan. Tanpa Allah adalah nihil kebaikan. Allah ialah suatu yang maha ada. Tanpa Allah nihil yang ada. Allah ialah suatu yang maha hidup. Tanpa Allah adalah nihil yang hidup. Begitu maha besar. Begitu maha besar dia, memenuhi segala yang ada di mana-mana. Dia sendiri tiada mempunyai banding. Dia tidak berawal. Tidak juga dia ada pernah mempunyai sesuatu akhir. Tetapi terhadap segala sesuatu dia telah memberi sesuatu permulaan. Dan terhadap segala sesuatu dia akan memberi suatu pengakhiran. Dia tidak mempunyai bapa, tidak pula ibu. Dia tidak berputra, tidak juga saudara, apalagi sahabat. Jadi Tuhan itu begitu esa tunggal mutlak, absolut gitu ya. Keesahan dia itu tidak ada disertai oleh siapapun di sekeliling. Dan karena Allah tidak berjasad, oleh sebab itu Allah tidak berjasad. Yesus berjasad ya. Di sini disebutkan Allah tidak berjasad. Oleh sebab itu dia tidak makan, tidak tidur, tidak wafat, tiada berjalan, tiada bergerak, tetapi tetap kekal tanpa persamaan seperti manusia. Jadi nggak ada kesamaan seperti manusia. Itu dalam Injil apokrif ya. Karena dia adalah niskala, tidak bercampur, immaterial dari zat maha tunggal. Dia adalah demikian maha baik bahwa dia mencintai kebaikan melulu. Dia adalah begitu maha adil sehingga apabila dia menghukum atau memaafkannya tidak dapat disangkal. Pendeknya, aku katakan kepadamu Philip bahwa di sini di atas bumi ini engkau tidak dapat melihat dia. Jadi Allah tidak dapat dilihat. Di bumi ini tidak. Tidak juga mengetahui dia secara sempurna. Tetapi dia dalam kerajaannya. Engkau akan mengetahui dia untuk selama-lamanya dalam tempat itu terbuat dari seluruhnya kebahagiaan dan kemuliaan kita. Intinya saudara sekalian, baik di dalam Torah, baik di dalam Bible atau Injil,
Injil kanonikah atau apokrifkah? Kemudian di dalam Al-Quran, seluruh kitab suci agama-agama terbesar di dunia ini menyatakan, memberikan posisi dan kedudukan tentang Allah itu sendiri adalah satu-satunya zat yang memang pantas untuk disembah. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, tidak boleh ada Tuhan yang lain. Tidak boleh ada sesembahan yang lain. Tidak boleh ada kita menyembah kepada selain daripada Allah itu sendiri. Apokrif, bahkan Injil apokrif, ini seirama dengan Injil kanonik. Injil yang ditolak menjelaskan Injil yang diterima. Jadi kesimpulannya saudara, tentang kedudukan Allah di dalam kitab suci agama-agama besar adalah sama-sama menjelaskan, mendudukkan, memposisikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang esa, yang maha segala-galanya, yang pantas untuk disembah oleh seluruh manusia. Tidak hanya umat Islam, tapi umat-umat di luar Islam sekalipun, mereka juga berkewajiban untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah, bahwasanya dialah memang satu-satunya zat yang memang pantas untuk disembah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.